perkenalkan nama saya Berliana Karina Valeri, absen 6 dari kelas 12 MIPA 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan program untuk pembuatan program perpustakaan, di mana di sini saya menggunakan aplikasi C++. Ya, pertama langsung saja di ini ada include IOStream using namespace, di mana include IOStream. Include sendiri ini adalah praprosesor direktif yang akan memerintahkan komputer untuk membuka folder include dan membaca file header bernama IOStream yang merupakan file header yang berisi library perintah input dan output program. Lalu ada using namespace, mereka saling berkaitan dan harus ada, jangan lupa ada titik koma, std titik koma, lalu ada baris keempat in main, di mana main adalah program utama artinya. Jadi mana komputer akan menjalankan program dari fungsi utama ini. Selanjutnya ada char nama dan lain-lain, ada warna biru ini kan, char. Char itu adalah singkatan dari karakter. Karakter, karena ini singkatan dari bahasa Inggris. Ada nama, kelas, NES, telepon, dan lain-lain. Karena untuk programnya di sini ada printf. Nah, printf-nya ini adalah untuk keluaran nanti atau output tampilannya seperti tulisan warna hijau ini. Ada aplikasi perpustakaan, ada menu aplikasi 1, 2, 3, 4, nanti di output nanti tampilannya seperti ini gitu. Makanya menggunakan printf. Jadi saya bisa dibilang printf ini sama aja kayak output yang akan dihasilkan nanti gitu. Terus ada menunya, menu aplikasinya untuk program perpustakaan ini ada isi data pengunjung, pinjam buku, terus pengembalian buku, dan keluaran. Nah, keluarannya ini maksudnya kalau udah selesai nanti pencet nomor 4 gitu. Kayak mencet aplikasinya udah selesai, pencet nomor 4 gitu. Terus di sini bisa pilih 1 sampai 4, bisa berkali-kali kita memilihnya. Nah, ini ada judulnya. Jadi di aplikasinya nih ada judul namanya aplikasi perpustakaan sekolah gitu. Nah, terus jangan lupa di setiap printf itu diakhiri dengan setiap baris ya, itu titik koma. Kalau tidak, maka program tidak akan jalan sama sekali. Nanti ada tulisan error pas di run gitu. Ya, ini kita. Nah, itu untuk garis N, garis miring N itu adalah sebagai enter setiap baris. Misalnya baris yang baru berarti enternya pakai yang garis miring N, bukan enter yang di keyboard tapi garis miring N gitu. Jadi menampilkan kata atau kalimat itu mulai dari baris baru seperti itu. Ya, seperti halnya printf sampai scanf. Kalau scanf ini artinya kebalikan dari si printf. Nah, gimana? Scanf ini adalah input, tapi kalau printf nanti output. Nah, inputnya ini berkaitan dengan printf. Kalau nggak ada printf, maka scanf-nya juga jadinya nihil gitu. Jadi sama-sama error. Pokoknya kedua itu harus ada. Nah, di sini ada if ini adalah jika. Nah, di mana kan di menu itu ada pilihan 1, 2, 3, 4. Nah, if pilih 1. Nah, di sini kalau misalnya pengunjung pengen milih 1, gimana gitu kan. Jadi pas awal tuh harus ada kata if. Kalau misalnya pilih 2, 3, 4 dan selainnya, nanti di program kita harus ketik else if. Jadi pengecualian untuk if-nya aja itu hanya untuk nomor 1. Gitu. Itu berlaku untuk program kalau kita membuat yang lain gitu, program pemilihan menu-menu lain, misalnya A, B, C, D, berarti if pilihan A, kayak gitu. Yang pokoknya yang paling awal itu harus if. Kalau dan lain-lain, pilihan yang lain itu pakai else. Nanti ada tampilannya. Sini ada printf-nya, scanf-nya. Nah, terus ada garis miring T, di mana garis miring T yang di baris itu ada garis miring T berguna untuk memberikan tabulasi atau tab. Terus di situ ada kurawal tutup, ada kurung kurawal tutup karena di situ sudah selesai pemilihan satunya gitu. Jika kita misalnya while mau lagi, maksudnya milih lagi kayak 2, 3, 4, maka nanti ada lanjutannya. Makanya di situ kurawalnya dikasih di sebelah while gitu. Ada for, terus di sini sama dengan nih apa ya, kok banyak banget, dan sama dengan nih sebenarnya cuma buat penataan biar kesannya rapih gitu. Biar estetikanya tuh kayak bagus, jadi estetik. Terus ada for, ini adalah rumusan yang harus benar-benar dipakai untuk pembuatan program ini.
Terus ada kelas NIS dan telepon, itu nanti kita ketik printf. Terus yang paling terakhir di pilihan 1 itu adalah goto menu. Nah, baru setelah itu ada pilihan kurang tutup lagi untuk mengakhiri kalau misalnya nggak ada pilihan lain gitu. Nah, nanti bisa dilihat nih ada else if yang di bawah nih, yang di baris ke-54. Jadi untuk yang else if pilihan kedua ini sama halnya kayak if pilihan 1 untuk kode-kode setelahnya dari do dan lain-lain, seperti ada printf, scanf. Nah, terus untuk yang di bagian ini juga sama seperti halnya di ini. Nah, ini adalah else if pilihan ketiga seperti halnya yang kedua dan 1. Printf, scanf juga sama. Terus nah ini yang terakhir kan di menu ada 4, berarti else if-nya yang pilihan 4. Tetap pakai else if. Nah, di terakhir itu ada goto menu dan di mana di sini langsung kita compiling atau kita run dan hasilnya seperti ini. Ini bentuknya kalau misalnya lewat HP jadinya vertikal, tapi kalau di horizontal itu rapih untuk estetika dan estetik gitu. Nah, seperti itu. Karena ini menggunakan HP jadinya lebih enak di vertikal aja buat tampilan penjelasannya. Seperti itu. Langsung aja di sini kita bisa ketik 1 untuk menunya. Jadi di sini kasih nomor. Terus nanti kita kasih nama, tulis misalnya nama saya Berliana Karina Valeri. Terus di sini nomor teleponnya berapa? Bisa ketik. Selanjutnya di sini ada lagi pilihannya ya atau tidak. Nah, di sini penulisannya Y sama T. Jadi pilih Y atau T. Jadi terserah pengunjungnya. Seperti itu. Selanjutnya kita bisa ketik Y, misal untuk nomor 2 kalau ada lagi bisa pilihannya nomor 2 terus namanya misal Firandini. Kelas tulis terus ada NIS telepon 08 berapa misal, ada lagi atau ya, bisa tidak, hasilnya seperti ini langsung tertampil keseluruhannya. Seperti itu. Now, setelah kita melihat semuanya, kita bisa coba lagi. Misalnya ketik 2, pinjam buku. Karena pilihannya dari pinjam buku, tulis nama seperti biasa, misalnya Ucup, terus kelasnya 12, judul bukunya misalnya Kemuning. Terus pengarangnya misalnya Berber gitu. Nah, terus penerbitnya misalnya Kompas. Jumlah buku yang dipinjam berapa? Misal kita ketik 5. Nah, ada lagi ya atau tidak? Kita jawab ya, misalnya namanya siapa lagi, dan lain-lain. Misalnya Yaya, terus kelas, judul, pengarang, kita tulis. Nah, tampilannya seperti ini, gitu. Ya, kita ketik nomor 3, kita ngembaliin bukunya, tulis namanya siapa yang ngembaliin buku, kelasnya, kelas berapa, judul bukunya apa, pengarang, penerbit. Setelah tampilannya seperti ini, kita bisa mengetik lagi, atau kita lihat dulu nih, ada daftar pengembalian buku. Jumlah pengembaliannya 1, dan lain-lain. Misal kita pilih nomor 4, berarti kita keluar. Yakin, ya atau tidak, kita yakin, misal jawab Y, kalau tidak T. Nah, kalau enggak, berarti kita dikasih menu pilihan lagi. Misal nomor 4 kita Y, nah berarti proses completed, alias sudah selesai.